tahun 2017 saya membuat tulisan dan video segala macam banyak bahwa saat ini adalah economic at war. Jadi bukan economic at peace atau masa damai atau economic at growth, bukan. Tapi 2017 itu confirm economic at war gitu. Okay. Karena pertama di 2017 kenapa analisa itu keluar adalah kita melihat bahwa Amerika sudah melakukan perang tarif dengan China waktu itu. Di awalnya dengan perang tarif, di ujungnya selalu dengan perang militer. Itu sejarah gitu. Nah 2017, nah pada saat 2017 karena economic at war, harusnya Menteri Keuangannya, maaf, nggak boleh cewek. Gue bukan gender nih ya, sekali lagi gue bukan gender. Rame lah, gini potong sini asik nih. Cewek itu kalau nyetir, kemampuan melihat ruang atau spasial tuh lemah dibandingin cowok. Kecuali cewek itu arsitek mungkin 90%. Jadi kalau parkir dia naik di antara dua ini mau cuci mobilnya bisa jeblos kok. Karena kemampuan dia gitu. Okay. Nah, ingat perang itu dunia cowok. Ya. Jadi common sense-nya waktu ini adalah war time, ekonomiknya pun harus war. Oh, iya kan? Paham. Common sense-nya nggak dapat bahwa Bu ini perang gitu. Enggak kok, ya enggak. Nah itu yang kita bilang bahwa ya tapi karena dia mungkin satu-satunya orang terbaik di Indonesia, jadi selama 20 tahun pun harus dia gitu ya. Jadi kita pikir oke lah, karena nggak ada lagi yang lakinya goblok semua, ceweknya juga nggak ada, udah gitu aja udah. Gitu. Oke, gini. Kok akhirnya mengingatkan saya pada Amerika Serikat ya. Menteri Keuangannya kan Scott Bessent. Scott ketika perangnya sekarang ini itu memang banyak statement keluar sih. Apalagi dia ikut-ikutan nyerang The Fed ya, Powell, ya kan, yang bapak suku bunga internasional tuh kan begitu. Dan Amerika nggak bisa ganti. Iya. Gubernur. Iya betul. Federal Reserve. Iya betul. James Powell. Jadi Menteri Keuangannya kenceng juga kan. Akhirnya dia kemana-mana media-media. Kemarin gue nonton di mana ya? Apa CNN atau CNBC gue lupa. Itu kayak narasinya betul. Mungkin ada politiknya juga kayak coba kalau gue yang pakai, coba kalau gue yang mimpin kan gitu ya Scott ya. Keuangan pasti begini. Tapi bukan itu ya sih, bukan politik yang mau gue bahas. Ternyata kan Menteri Keuangan laki yang memang berjiwa perang ketika ekonomi lagi begini, ketika Iran, Israel, Amerika juga begana begini dan seterusnya, itu Scott lumayan berisik tuh, lumayan vokal tuh dia. Ya kan, maksudnya kayak gitu-gitu kan. Turunin suku bunga, lu kelamaan nahan lo. Bener. Kayak gitu-gitu ya, nah, ada. Itu jadi aktif. Nah, terus kenapa saya menganalisa itu? Karena semua pemimpinnya itu kita menganalisa, tapi sekali lagi bukan bos Mendri sendiri. Waktu itu ada beberapa teman-teman ikut, mereka banyak dokter-dokter ilmu applied ini. Mereka menganalisa bahwa saat ini pemimpin itu banyak yang drive-nya tuh anger. Xi Jinping anger, Trump anger, Erdogan anger, Putin anger, Prabowo anger, gitu. Terus si Netanyahu itu kan drivennya tuh, nah begitu semua pemimpinnya tipenya anger, ini memang bawaannya mau perang aja bawaannya gitu. Entah perang militer, entah perang tarif, bener nggak? Entah perang ekonomi gitu. Okay. Nah kita tuh nggak lihat apa yang terjadi di sini. Saya mau cerita tuh gini. Pentagon berdiri 1941. Beberapa bulan kemudian Amerika menyatakan perang dengan Jepang dan ikut perang dunia kedua. Bayangin, Pentagonnya Cina itu namanya Western Hill dalam bahasa Inggris ya. Kemudian dia sekarang membuat satu lokasi lagi, the biggest Pentagonnya dunia, 10 kali lebih besar dari Pentagonnya Amerika. Jadi namanya Command Center, the biggest command center ever. Itu Tiongkok lagi bangun, gedenya 10 kali dari Pentagon. Pentagon tuh gedenya fisiknya tuh 600 hektar, ini 6.000. 10 kali lipat. Ini 60 hektar. Ini 600 hektar, 6 juta meter persegi. Dan itu bunker buster proof. Jadi di bom yang pakai masuk ke Iran itu kuat. Ini kuat karena dia bentuknya nggak vertikal, tapi dia bisa muter-muter dan rumit. Satelit itu Amerika udah tiap hari ngeliatin, dan saya punya channel yang kalau departemen itu ngeliat, saya bilang ini bakal perang ini. Kalau command center udah berdiri itu bakal perang. Itu satu. Ini bukti lagi. Teman-teman boleh ke Singapura. Saya the past 5 years, Singapura berapa kali-kali.
Saya ngelihat pertama adalah ada di kereta api bawah tanah. Saya bilang ini lagi bangun apa? Kok kayak bunker? Jadi seluruh kereta api bawah tanah Singapura itu udah siap untuk perang nuklir, bunker. Saya waktu itu mau beli rumah, nggak gede, karena lokasinya bagus. Terus yang penjual menarik, Pak, ada yang menarik katanya. Rumah di Singapura yang 3 tahun terakhir beda sama yang sebelumnya. Kalau di 3 tahun terakhir itu spice room-nya, karena kitchen tuh ada spice room kan sebelahnya, itu kalau dibuka bunker. Jadi sudah SOP perang nuklir itu everybody ready. Di kita masih mikirin ijazah loh.